Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita kembali bersama di dalam ibadah rumah tangga dan waktunya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan malam ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menyelesaikan rangkaian khotbah dengan tema atau judul khotbah Aku Bukan Yang Dulu Lagi. Mengingat hari Minggu nanti saya akan melayani upacara pembaptisan di Gereja Baptis Indonesia Bukit Sion. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berkonsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala supaya firman Tuhan yang kita dengar dapat bertumbuh dan berbuah, sehingga kita boleh semakin berubah sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan, Bapa yang kami agungkan, kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Malam ini Tuhan kami datang merendahkan diri, membuka hati kami untuk firman Tuhan, supaya kami boleh semakin diubahkan, semakin mengerti firman Tuhan, dan bertumbuh serupa dengan Kristus. Bapa, pakai kami Tuhan, ubahkan kami, dan biarlah ya Bapa firman-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap mendengar, dan kami siap untuk bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita membuka kembali dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya membacakan untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersama mendengar dan juga menyimaknya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar dua kebenaran yang perlu kita pegang dan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kebenaran firman Tuhan, agar saya dan saudara sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan seperti yang Kristus mau di dalam hidup kita. Agar saya dan saudara dapat dengan yakin, dapat dengan mantap berkata, Tuhan, aku bukan yang dulu lagi,
Tuhan, aku bukan manusia lama seperti yang dulu lagi. Mantap berkata kepada diri sendiri, aku bukan yang dulu lagi. Kebenaran pertama yang telah kita bersama-sama dengarkan, yang perlu kita perhatikan, yang kita perlu pegang teguh dan bahkan kita hidupi di dalam kehidupan kita adalah perhatikan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bodoh, melainkan usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita telah belajar untuk mewaspadai hawa nafsu kedagingan kita. Segala sesuatu yang dapat menghambat kita untuk berubah, apapun itu. Kalau di dalam jemaat Efesus dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dan kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini juga terkandung kebenaran-kebenaran yang mengingatkan saya dan saudara bahwa hawa nafsu itu dapat digambarkan sebagai pemborosan, menengguk anggur dengan jumlah yang berlebihan sehingga memabukkan. Itu menimbulkan sifat yang memboros-boroskan, sifat yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara agar kita mewaspadai hawa nafsu kedagingan kita, mewaspadai sifat-sifat manusia lama kita, termasuk juga di dalamnya bagaimana saya dan saudara karena kedagingan yang tidak mau dibereskan, sehingga saya dan saudara ketika mendengar firman Tuhan, saya dan saudara mengerti namun tidak melakukan. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa manusia yang demikian adalah manusia yang bebal. Atau juga kita tidak mau mendengar firman Tuhan, sehingga kita tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Dan pada hari ini kita juga belajar Bapak Ibu Saudara, kebenaran ketiga yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus menjadi manusia baru. Bagaimana saya dan saudara mengalami perubahan demi perubahan, pertumbuhan demi pertumbuhan, seperti yang Kristus kehendaki di dalam kehidupan saya dan saudara. Kebenaran yang ketiga adalah pentingnya kita membangun diri. Membangun diri yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah bagaimana saya dan saudara membangun diri menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Bagaimana pula saya dan saudara membangun diri dengan bersikap yang benar, bersikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hubungan kita dengan sesama, terlebih lagi dengan orang-orang percaya, dan juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-19,
dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Saya dan saudara membangun diri dalam puji-pujian, dalam mazmur, dalam nyanyian-nyanyian rohani. Demikian juga saya dan saudara, Tuhan rindukan untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, bukan sebaliknya. Inilah yang firman Tuhan maksudkan dengan membangun diri, tetapi juga membangun diri dengan sesama, membangun hubungan relasi kita dengan sesama. Bagaimana saya dan saudara bermazmur, menyanyikan pujian, nyanyi-nyanyian rohani, dan juga bagaimana kita memperkatakan perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang membangun. Sehingga melalui perkataan kita, sehingga melalui ucapan syukur kita, sehingga melalui nyanyian-nyanyian puji-pujian yang kita perdengarkan, ada orang lain yang juga dibangun kehidupan rohaninya. Tuhan rindu saya dan saudara melakukan ketiga kebenaran firman Tuhan ini. Mari perhatikan bagaimana saya dan saudara hidup. Bagaimana saya dan saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Apakah masih sama seperti manusia lama kita? Apakah masih sama seperti yang dulu? Bagaimana saya dan saudara sebagai anggota jemaat dan pelayan pekerja-pekerja Tuhan? Apakah masih sama seperti yang dulu? Tidak ada perubahan. Tidak ada transformasi. Lalu bagaimana dengan hubungan kita di dalam keluarga? Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak di dalam keluarga. Termasuk juga bagaimana hubungan suami istri. Peran kita kerjakan seperti yang Tuhan mau. Lalu bagaimana pula saya dan saudara di dalam pekerjaan? Sikap kita menghormati pemimpin. Dan juga bagaimana saya dan saudara dengan saudara seiman dan sesama. Termasuk juga pengembangan diri kita. Membangun diri. Apakah masih seperti manusia lama? Ataukah saya dan saudara dapat berkata dengan mantap, dengan yakin, dengan penuh keberanian, aku bukan yang dulu lagi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat bukan hanya kita dengarkan, tetapi kita mengambil satu komitmen untuk kita mengerjakannya. Karena saya dan saudara bukan manusia yang akan menilainya, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus saya dan saudara, yang telah mengampuni dosa-dosa saya dan saudara, dosa kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dialah yang akan menilai sejauh mana kita bertumbuh, sejauh mana kita berubah, sejauh mana kita membangun diri kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Semuanya kembali kepada kita. Bagaimana saya dan Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat memaksa kita untuk berubah. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk berubah. Karena Tuhan merindukan kita berubah dan bertumbuh seperti yang Dia kehendaki. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh memberkati kami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena yakin dan percaya Bapa, ada Tuhan yang memampukan kami, ada Tuhan yang akan menolong kami.
ketika kami membuka hati, memberikan hidup kami, memberikan diri kami untuk diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Karena kami diingatkan juga bahwa kairosnya Tuhan, kesempatan waktunya Tuhan tidak dapat diulang. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, buka hati kami, bawa kami untuk dapat berkata dengan yakin, aku bukan yang dulu lagi. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Selamat malam.